Terima kasih Anda masih bersama kami di live update. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Toko mebel 3 lantai di Jalan Mapanyuki, Kota Rantepao, Kabupaten Toraja Utara terbakar pada Senin 20 Desember. Akibat kebakaran tersebut, 2 pelajar menjadi korban. Keduanya merupakan kakak beradik, yakni Ahmad Raihan 16 tahun dan Rania Gagarmayang 11 tahun. Rania Gagarmayang meninggal dunia, sementara Ahmad kritis dan saat ini tengah menjalani perawatan di ruang ICU Rumah Sakit Elim Rantepao. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Timur, ada Tommy Pasiru di sana. Halo Tommy. Iya, halo Firda. Ya, Tommy, bisa Anda informasikan bagaimana kronologi kebakaran toko mebel tersebut? Baik, kebakaran toko mebel, toko Siporanu di Kota Kota Rantepao, Toraja Utara ini terjadi sekitar pukul 5.15 WITA Senin kemarin. Api bermula dari lantai 1 bangunan yang pertama kali dilihat oleh Hasnawati yang juga merupakan saksi pertama. Saat itu Hasnawati pulang menjalankan ibadah salat subuh. Saat melihat kobaran api, ia langsung naik menggunakan jalur alternatif ke lantai 2 bangunan. Ia hendak membangunkan anaknya bernama Ernawati dan kedua cucunya yang merupakan korban dalam peristiwa kebakaran ini. Setelah terbangun, Ernawati sempat menyelamatkan anaknya bernama Rania. Namun Rania kembali berlari masuk ke dalam kamarnya. Informasi yang kami peroleh, Rania kembali masuk ke dalam kamarnya untuk mengambil sebuah Al-Quran. Namun akibat api yang semakin membesar, Rania terjebak dan tidak bisa diselamatkan hingga ia tewas terbakar. Sedangkan Raihan terpaksa meloncat dari lantai 2 ke lantai 1 bangunan. Saat itu warga yang berada di lokasi langsung menyelamatkan Raihan dan dibawa ke rumah sakit terdekat. Seperti itu, Firda. Tommy, apakah saat ini sudah diketahui terkait penyebab kebakaran yang menewaskan Rania ini? Dari pihak kepolisian Polres Toraja Utara, hingga saat ini penyebab kebakaran diduga karena hubungan arus pendek listrik. Namun untuk memastikan penyebab kebakaran ini, pihak kepolisian akan melakukan penyelidikan apakah memang kebakaran terjadi akibat korsleting listrik atau hal-hal lain. Firda. Tommy, bagaimana kondisi dari Rania dan juga Raihan sendiri saat kebakaran tersebut terjadi? Kedua korban, yang pertama Rania mengalami luka bakar yang sangat parah. Saat dievakuasi, jasad korban dibungkus menggunakan sarung dan selanjutnya dibawa ke rumah sakit. Sedangkan Raihan sempat menjalani perawatan di ruang ICU RS Elim, Kota Rantepao, Toraja Utara. Namun pihak keluarga memilih merujuk Raihan ke Kota Makassar. Namun Firda dan Tribuners, baru saja kami mendapat kabar bahwa Raihan menghembuskan napas terakhir di Rumah Sakit Wahidin Makassar. Dan saat ini rombongan jenazah sudah dalam perjalanan dari Kota Makassar ke Kabupaten Toraja Utara. Firda. Tommy, bisa Anda informasikan kabarnya Rania ini meninggal dunia dalam keadaan memeluk Al-Quran. Apakah hal ini benar? Ya, seperti yang kami peroleh informasi dari salah satu kerabat korban bernama Ilham. Jadi benar saat ditemukan atau saat proses evakuasi, Rania ditemukan dalam kondisi memeluk Al-Quran.
kami sempat bercerita dengan kerabat dari korban ini. Memang Rania ini yang berusia 11 tahun, dia dikenal rajin mengaji. Dia sering ngaji di masjid besar kota Rantepao. Seperti itu, Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Timur, Tommy Pasiro atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan tadi Tribuners, Tommy juga sudah menghimpun keterangan dari Kapolres Toraja Utara, KBP Yuda Wirajati Kusuma. Berikut liputannya untuk Anda. Sehingga pada saat kejadian ada korban yang terbakar, satu orang anaknya yang umur 16 tahun dengan satu orang yang meninggal yang terbakar 16 tahun, yang meninggal 11 tahun. Atas nama yang meninggal yang terbakar An 16 tahun, kemudian yang meninggal adalah Rania Gagar Mayang. Jadi yang bersangkutan pada saat pulang melihat kobaran api yang membesar dari lantai 1, kemudian mencoba untuk mencari jalan alternatif dengan memanjat melalui rumah tetangga. Pada saat itu korban Rania yang meninggal sempat ditarik, tapi karena dia ketakutan akhirnya dia berlari dan tidak dapat diselamatkan. Jadi, dugaan sementara ini dari kepolisian, kebakaran disebabkan apa? Untuk sampai saat ini kami dugaannya adalah kemungkinan arus pendek, tetapi untuk lebih detailnya kita masih dalam proses penyelidikan dan mudah-mudahan dalam waktu dekat nanti akan kita jelaskan sebenarnya apakah memang arus pendek atau mungkin ada hal yang lain yang menyebabkan dari kebakaran. Kerugian yang disebabkan? Kerugian material sampai saat ini adalah sekitar 5. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.